Halo selamat pagi guys, kembali lagi bersama Benix. Kita kali ini akan membahas tentang sebuah emiten yang berhubungan dengan pelayaran yang kemarin itu ketika gue datang ke RUPS-nya, media-media banyak grup-grup saham bahkan mengabarkan bahwa Benix itu puas, Benix itu happy. Nah ini gue gak setuju nih, dan gue bakal bikin video review alasan gue kenapa ya ada beberapa hal yang sebetulnya ya gue pribadi gak merasa suka, gue gak merasa senang, gue tidak merasa happy. Dan gue pengen bikin video ini sejujur-jujurnya tanggapan gue terkait saham emiten pelayaran yang bernama Samudra Indonesia. So kalau lu penasaran dan kalau lu investor, lu jangan skip video ini. Let's check this out. So, kita akan mengawali ya review jujur Benix tentang SMDR ini dari kejadian yang ada di tahun 2023. Jadi di sini teman-teman tahu lah yang namanya laporan keuangan sebuah emiten apapun itu ya, biasanya baru akan muncul di tahun berikutnya. Nah, sama juga dengan SMDR ini, dia kegiatan di tahun 2023 itu dimunculin di RUPS yang kita datengin itu di bulan Juni 2024. Ini akan jadi titik entry point nih terkait pembahasan gue di saham SMDR. Kenapa? Karena ketika gue datang ke sana, terus kemudian banyak berita-berita media massa, grup-grup saham, sosmed segala macam mengabarin itu, dan jujur dibilang Benix itu happy, puas segala macam. Ada banyak hal yang gue perlu luruskan makanya di sini. Nah yang pertama gue mau bilang apa ya, terkait dengan pros and cons. Jadi ya ada hal yang gue bikin happy, ada hal juga yang bikin gue tidak happy. Tapi gue akan bahas dari hal yang bikin gue tidak happy dulu. Jadi hal yang pertama itu berhubungan dengan yang namanya dividen. Nah teman-teman tahulah, kita sebagai investor, kita bukan tipe orang yang hobinya berburu dividen. Enggak, kita adalah invest yang kita harapkan perusahaannya tambah baik, tambah bagus. Dan seiring waktu ya kita bisa merealisasikan profit kita sesuai dengan skenario yang kita udah bikin. Nah ini yang gue harapkan juga dengan Samudra Indonesia, dan ini gue udah konsisten ya. Sejak bertahun-tahun lalu ya gue selalu bilang gue gak setuju bagi dividen. Gue setuju duitnya sebaiknya di keep. Bisa buat apa? Turbulence time kalau datang kita bisa pakai duitnya. Untuk apa? Ya buat lakukan tindakan antisipatif ya. Contohnya misalkan bayar hutang, atau misalkan beli kapal baru, atau ekspansi, atau diversifikasi, dan lain sebagainya. Jadi ada begitu banyak hal yang bisa dilakukan. Makanya gue termasuk jenis investor yang lebih prefer ya perusahaan itu keep duitnya, and then apa pakai itu buat ekspansi. Nah di bulan Juni 2024 itu SMDR itu membuat keputusan untuk membagikan dividen senilai Rp12 per lembar saham, dan di sana gue tidak sepakat gitu loh. Dan gue melihat wah nanti bisa jadi apa ya, ini bisa jadi indikatif nih kalau kedepannya SMDR akan lakukan itu lagi, dan ternyata jadi kenyataan guys. Kemarin di bulan Agustus ini mereka baru aja bikin pengumuman juga, mereka mau bagikan dividen interim. Nilainya berapa? Rp2 per lembar saham. Nah kalau ditanya lagi-lagi, gue setuju gak apa dengan bagi dividen itu? Gue juga gak setuju dan tetap tidak setuju. Kenapa ya? Gue orangnya cukup optimis ya, bahwa masa depan itu penuh ketidakpastian. So kita pengen ya perusahaan yang kita invest itu mereka punya cukup banyak peluru nih untuk ya tadi melakukan tindakan korektif atau antisipatif terhadap ketidakpastian yang mungkin akan datang di masa depan. Ini pun gue bilang sama dan gue konsisten ketika gue datang ke RUPS-nya itu juga gue katakan yang sama juga. Boleh gak Pak di 2024 ini kita tidak bagi dividen? Gue udah bilang berkali-kali ya, gue sering banget datang ke RUPS itu ya. Namanya juga RUPS ya, gak mesti semua yang kita bilang orang-orang setuju. Bisa gak setuju, bebas lah hak berpendapat. Dan di situ juga ada ibu-ibu yang marah-marah gitu loh. Mungkin bahasa gue mungkin bukan pas marah-marah, dia gak setuju dengan dia bilang seperti ini. Jadi ini pertanyaan saya dividen juga. Saya investor, saya nggak setuju tuh sama Pak Benny. Dividen gitu enggak gitu. Jujur tadi kita atur rups kita lihat itu hasilnya bagus. Tapi kenapa kita dapatnya kecil? Ya itulah pernyataan Bu Santi Samudra yang bilang ya gue nggak setuju dengan si Benix ini nih. Which is ya fine-fine aja sih. Tapi yang gue mau bilang adalah kenapa dia sampai bilang begitu. Dan ilmu apa sebetulnya yang bisa kita ambil dari pernyataan itu. Itu kita akan bahas nanti di belakang. Tetapi itu faktor yang sangat penting dan membuat gue lebih jelas lagi, lebih tahu lagi terkait dengan
keputusan gue sebagai investor itu buat investasi di SMDR atau tidak. Tapi satu hal yang pasti ya gue tidak setuju dengan dividen. So sampai detik ini pun gue masih tetap tidak setuju dengan bagi dividen. Nah yang kedua yang gue gak sepakat lagi ada hubungannya dengan acara yang diselenggarakan waktu gue datang ya di RUPS SMDR itu dibikin di hotel mewah di San Regis ya. Yang udah pasti habis biaya ratusan juta untuk bikin sebuah event. Itu gue juga gak setuju. Kenapa? Ya gue sih tetap orang yang berpikir lebih baik duitnya dipakai untuk lakukan hal lain yang lebih bermanfaat bagi perusahaan yang ujung-ujungnya bermanfaat bagi pemegang saham dibanding bikin acara di hotel-hotel megah atau hotel mewah yang sebetulnya ya nggak terlalu benefit juga. Dan kalau lu lihat meetingnya di rapat umum itu juga mayoritas kursinya kosong juga gitu loh. Jadi ya gimana ya? Gue sih ada yang bilang si Benix baper nih, sakit hati nih. Kenapa gue baper? Karena pada saat yang sama kalau lu masih ingat di bulan Mei 2024 itu juga ada pengumuman bahwa apa? Di bulan Juni 2024 which is di bulan yang sama dengan RUPS-nya SMDR itu Goto bikin RUPS juga. RUPS-nya di Hotel Ritz-Carlton di Pacific Place. Gue jadi ketawa ya. Maksud gue gini, ada yang bilang gue baper nih gara-gara Goto perusahaan rugi gitu ya. Kok bikin RUPS di hotel mega bintang gitu loh. Kok nggak ada rasa prihatin gitu ya, atau at least ya acting lah bahwa kita merasa terharu juga dengan pemegang saham, kita nggak mau buang-buang duit, membuyar-buyarkan duit. Lebih baik perusahaan berusaha menjadi lebih efisien, hemat dana, gunakan duitnya buat hal yang lebih bermanfaat dibanding bayar hotel ratusan juta atau miliaran. Jadi mungkin gue sedikit baper di situ. Tetapi ada sedikit aspek positifnya juga. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat tahun ini Goto itu juga mau bikin RUPS lagi dan RUPS-nya itu diadakan di kantornya Gojek yang ada di gedung Pasaraya Blok M itu, tempat gue ngantor dulu. Nah mungkin mereka nonton video kita kemarin ya yang gue bilang kayaknya nggak usah lah gitu loh, perusahaan yang masih rugi kok pakai bikin gengsi-gengsian atau pamer-pameran bikin acara di hotel mewah yang sebetulnya nggak penting-penting banget. Nah ini sebetulnya ya mungkin orang bisa bilang gue baper aja kali gara-gara Goto bikin di hotel mewah sehingga kemudian gue sampai ke bawah-bawah SMDR harusnya nggak bikin di hotel mewah juga dong. Karena apa ya, kalau dipikir dengan akal sehat banyak teman-teman di kantor juga tim kita bilang udahlah Pak biarin aja sih SMDR bikin di hotel mewah mega bintang 5. Toh perusahaannya juga profit ratusan miliar. Ya kalau Bapak sebel sama Goto gara-gara dia bikin di hotel mewah di Ritz-Carlton, padahal posisi perusahaan berapa? Rugi triliunan. Tapi bikin di hotel bintang 5. SMDR profit ratusan miliar. Bikin di hotel bintang 5 itu cuma sepersekian persen lah Pak dibanding dia punya profit. Jadi ya sudahlah, ya so what lah. Ya maybe ya, tapi enggak. Tapi karena gue aliran investasinya seperti itu, ya gue tetap bilang mungkin next time jauh lebih bagus SMDR buat bikin acaranya di pelabuhan atau di dermaga atau di atas kapalnya yang lagi masuk dry dock gitu ya, lagi di service atau apapun itu, akan jauh lebih menarik dan bisa membawa pengetahuan juga buat investor bahwa gue investasi di sebuah perusahaan yang menghasilkan duit dari sebuah aset yang bernama kapal, vessel. Vessel ini bergerak cari duit buat kita. Vessel itu seperti apa gitu loh. Jadi mereka dapat gambaran mindset sebagai seorang investor, bukan trader yang melakukan transaksi jual beli di saham berharap jadi kaya mendadak gitu loh dalam waktu 1 detik 2 detik. Gak begitu bro, lu bisa datang sendiri, lihat sendiri di galangannya, di kapalnya. Kapal itu besar, kalau dia mau gerak bawa cuan dari Indonesia kirim barang ke Surabaya itu ada waktunya loh, itu aja harus nunggu. Belum kalau kirim sampai mana, sampai India, sampai Eropa itu juga ada waktu loh. So mungkin sedikit saran kalau bisa next time kita bikin RUPS di situ Pak, di kapal, di pelabuhan atau di kantornya. Dan inilah salah satu alasan kenapa gue juga happy ketika gue diundang ke RUPS salah satu perusahaan yang berhubungan dengan logistik. Tapi bukan di air, tapi di udara. Dan gue seneng kenapa? Karena mereka bikin, pada ini perusahaan juga perusahaan besar ya, punya duit triliunan juga ya. Tapi mereka gak serta-merta tuh bikin RUPS di hotel mewah bintang 5. Enggak, apa yang dia lakukan? Kita bikin RUPS di kantor kita ya. Di kantornya kesebut lagi. Jadi lu bisa lihat bahwa perusahaan betul-betul berusaha berhemat, efisiensi, pengeluaran yang gak penting gak usah lah gitu. Akibatnya bikinnya di kantor sendiri, which is menurut gua itu mantap.
Makannya juga padat. Jauh lebih bagus makan di kawinan temen gue dibanding makanan yang di Eropa. Maksud gue jumlahnya lah. Gue juga gak makan sih. Memang cita-cita gue datang ke Eropa itu bukan buat makan siang. Jadi gue sangat jarang makan di Eropa. Gak pernah malah. Nah yang gue mau bilang adalah gue happy dengan hal seperti itu. Ya mungkin sedikit banyak kalau kita bikin Eropa lagi di SMDR. Biar teman-teman investor juga paham bahwa ketika lu masuk berinvestasi ke sebuah perusahaan, goalnya itu bukan hey gue mau cuan 1 detik, 2 detik, 1 bulan, 2 bulan. No. Kita sebagai investor itu invest di sebuah perusahaan dengan real bisnis, dengan aset yang real, yang mereka bekerja buat kita, dan tentunya dalam jangka waktu yang tidak pendek dan singkat ya. So hopefully mereka bisa dapat mindset itu kalau mereka datang ke lapangan. Ini sama begonya juga sama orang yang jadi investor hotel, berharap bisa cuan juga 1 bulan 2 bulan. Bro bikin hotel aja udah habis berapa tahun, bisa 1-2 tahun bangun hotel. Dan lu berharap bisa balik modal dalam 1-2 tahun juga gak masuk akal. Apalagi bisnis properti. Jadi we have to have the right mindset. Nah yang ketiga, alasan kenapa gue tidak sepakat ketika gue datang ke Eropa itu ketika Pak Bani Mulya, Direktur Utama SMDR itu dia bilang dia optimis kinerja SMDR di 2024 itu akan lebih baik dibanding SMDR di 2023. Gue gak sepakat. Kenapa? Karena kalau Pak Bani bilang dia optimis kinerja SMDR di 2024 bisa lebih baik dibanding 2023, kalau gue sebaliknya, gue gak sepakat dengan itu. Kenapa? Karena menurut gue ini sangat optimis kinerja SMDR di 2024 lebih baik dibanding di 2023 gitu loh. Jadi gue gak sepakat. Kalau Pak Bani bilang dia optimis 2024 lebih bagus. Kalau gue sih sangat yakin 2024 akan lebih bagus dibanding 2023. So itulah kecewaan gue guys. Jadi gue jujur-jujuran aja. Hal yang membuat gue tidak puas dengan ya hasil pertemuan ya. Rapat umum terkait dengan Samudra Indonesia ya. Jadi ada beberapa hal yang membuat gue tidak happy dan gue tidak setuju. Nah gue mau bahas sekarang yang bagian pentingnya. Ya ada 4 faktor utama sih kenapa gue optimis. Yang pertama adalah dari segi demand. Dari segi demand ini lu udah tahu ya ada konflik di Timur Tengah, di Laut Merah. Dan itu bakal bikin konflik yang berkelanjutan. Kenapa? Karena di situ ada perang ya. Akses keterusan Suez itu bakal makin sedikit kapal yang lewat. Buat hemat waktu. Mereka terpaksa harus membuang waktu lebih banyak dan bahan bakar lebih banyak dengan muterin Afrika. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa oke, kalau kapal makin panjang butuh waktu, artinya akan makin banyak kontainer yang ngambang di laut. Karena kapalnya harus muter. Kemudian apa? Lu bisa lihat buktinya di pelabuhan-pelabuhan besar seperti yang terbesar kedua di dunia di Singapura, itu banyak kontainer itu nganggur, nggak ada yang pick up. Kenapa? Kapalnya lagi di tengah laut muterin Afrika bro. Bisa 2-4 minggu lebih lama loh mereka harus muterin Cape of Good Hope. Ningbo di Singapura juga begitu. Al Jabal yang ada di Uni Emirat Arab itu juga begitu. Jadi makin banyak kontainer-kontainer itu yang nganggur, stuck di pelabuhan-pelabuhan, nggak ada kapal yang cukup banyak yang bisa pick up mereka. So ini membuat gue ya pede banget dengan yang namanya bisnis kontainer karena apa ya, konflik yang terjadi ini suka nggak suka membuat biaya pengiriman jadi lebih tinggi. Kenapa? Karena waktu pengiriman jadi lebih panjang. Nah selain itu ya dari sisi makroekonomi juga ya teman-teman tahu ya berdasarkan data IMF ya ekonomi dunia itu diprediksi bakal tumbuh 3,2%. Amerika sendiri ekonominya bakal tumbuh 2,7%. Ini artinya apa? Kabar baik buat dunia. Karena ya salah satu lalu lintas ekonomi paling padat itu antara benua Amerika dengan Cina. Nah karena Amerika tetap tumbuh nih GDP growth-nya masih bagus ya teman-teman tahu ekonomi Amerika itu driven by consumption. Jadi masyarakatnya sangat konsumtif. Retail itu gede banget di situ punya Walmart. Nggak ada apa-apanya Indomaret sama Alfamart digabung jadi satu. Jadi bisnis Amerika itu juga retail driven dan goods driven. Jadi kabar mengenai peningkatan GDP di Amerika Serikat itu pasti akan meningkatkan aktivitas ekspor impor antara kedua negara. Nah tapi jangan lupa ada faktor geopolitik juga. Nah bentar lagi kan bakal pemilu nih, ada Harris, ada Donald Trump. Dan dua-duanya udah janji lah kalau seandainya mereka menang, tarif Cina itu bakal dinaikin lebih mahal. Donald Trump sendiri sudah berjanji dia akan menambah tarif dari Cina itu sampai lebih dari 60% kalau dia terpilih. Artinya apa? Ya teman-teman bakal makin lihat ya akan makin banyak investasi dari Cina ke negara-negara yang sudah menandatangani perjanjian free trade dengan
Amerika Serikat. Salah satu contohnya apa? Yang paling dekat adalah Meksiko. Jadi akan makin banyak pabrik-pabrik yang memproduksi contohnya mobil Cina. Itu bukan di Amerika tapi di Meksiko. Mereka mau merasakan free trade itu. Dan ini dibuktikan bahwa apa? Sudah terjadi peningkatan yang sangat drastis. Nilai ekspor dari Cina ke Meksiko itu udah naik lebih dari 32%. Dan kamu bayangin ya ini baru semester pertama 2024, belum full year loh, bakal naik lebih tinggi lagi. Nah ini yang terjadi juga di Arab, di Afrika, di Asia. Diprediksi peningkatan ekspor dari Cina ke negara-negara ini bisa lebih dari 20%. Ya mungkin ada beberapa perusahaan juga gue tahu dari Cina yang sengaja ya setup pabriknya di Vietnam atau setup pabriknya di Thailand atau bahkan di Indonesia supaya nggak kedeteksi ketika mereka mau ekspor ke Amerika Serikat. Itu asal usulnya bukan dari Cina tapi dari ya negara-negara yang ada di Asia Tenggara. So this is another good news buat bisnis perkapalan. Terus yang kedua itu dari segi harga pengiriman ya atau freight rate ya. Teman-teman udah tahu ya kalau buat kita ya di Asia Tenggara yang paling penting ya kita lihat indeksnya yang ada di Shanghai lah. Nah Shanghai ini tujuan pelabuhannya apa sih yang paling penting? Cuman ada 4 guys. Dari Shanghai ke Rotterdam di Belanda buat tujuan Eropa. Dari Shanghai ke Los Angeles yang ada di Amerika, West Coast. Lalu dari Shanghai ke Italia, Genoa. Lalu yang terakhir dari Shanghai ke New York yang ada di East Coast. Nah teman-teman kalau lihat indeks dari Shanghai ke 4 pelabuhan utama itu memang harganya beberapa minggu ke belakang ini turun terus ya. Tapi it doesn't matter, kenapa? Karena kalau kita bandingkan dengan 1 tahun lalu, harganya ya dibandingkan 2023, itu harganya tetap 3 kali lipat lebih tinggi, lebih dari 3 kali lipat bahkan. Jadi harganya masih akan lebih mahal dibandingkan tahun lalu. So ini yang membuat gua ya sangat optimis bahwa ya kinerja perusahaan favorit gua itu bakal lebih baik dibandingkan tahun lalu. Nah sedikit yang gue mau sharing ya terkait dengan pemilu di Amerika Serikat. Karena tadi gue udah bilang mereka janji bakal naikin tarif. Logika yang lo bisa tangkap adalah begitu selesai pemilu di bulan November, apa yang terjadi? Sudah terlambat buat lu para pengusaha yang hobinya impor barang dari Cina. Jadi apa? Teman-teman jangan kaget, berdasarkan berita terakhir lu lihat sangat banyak sekali bahkan terjadi rekor terhadap jumlah kontainer yang masuk ke pelabuhan besar di Los Angeles. Kenapa? Karena sebelumnya ya impor ke sana itu dalam 1 bulan itu nilainya boro-boro nyampe 1 juta. Biasanya cuma 800-900 kayak ke Eropa ya. Tapi sekarang ya dalam 1 bulan di bulan Juni aja ya ekspor dari Cina ke Amerika dalam hal ini pelabuhan di Los Angeles itu udah lebih dari 1,36 juta kontainer masuk Los Angeles di bulan Juni 2024. Ini rekor terbesar sepanjang sejarah. So mereka mau memanfaatkan apa celah nih sebelum presidennya naik. Mereka kirim barang dalam jumlah besar sehingga gue melihat akan terjadi peningkatan yang drastis ya. Karena apa? Karena sebentar lagi terjadi pemilu dan kalau udah naik presiden baru, siap-siap barang-barang dari Cina bakal kena tarif yang sangat tinggi. Jadi akan makin banyak pengusaha-pengusaha yang lakukan aktivitas ekspor impor sebelum bulan November 2024. Nah satu yang terakhir yang gue bahas dan ini cepet aja ya, ini berhubungan dengan aliansi ya. Akan terjadi banyak perceraian, perkawinan yang berhubungan dengan aliansi. Di dunia penerbangan lu tahu ada yang namanya Skytrax, mereka punya Skyteam, Sky Alliance, dan Garuda Indonesia itu sering banget menang award itu. Intinya apa? Mereka kalau masuk beraliansi ya, mereka bisa saling sharing miles, sharing seat, sharing diskon, poin dan sebagainya. Nah itu pun terjadi di dunia kapal. Teman-teman tahu nggak? Di kapal itu ada 2 aliansi yang paling powerful. Zaman dulu ada 2M tuh isinya apa? Ada Mars Line sama ada MSC. Nah lawannya mereka lu bisa lihat di layar kaca. Itu ada yang namanya Ocean Alliance. Isinya ada COSCO, CMA, ada Evergreen yang warna hijau itu. Mereka bikin Ocean Alliance bertanggung jawab terhadap 29% alur kontainer di dunia. Lalu ada Gemini, isinya ada Mars Line sama Hapag-Lloyd. Isinya ada 21,9%. Nah, lu bakal kaget kenapa sih ada Mars Line? Bukannya dia tadinya CS-an sama MSC, enggak. Ternyata mereka baru saja cerai. Jadi MSC berdiri sendiri mewakili 19,8%. Nah kenapa ya persekutuan-persekutuan ini penting? Kalau lu lihat persekutuan yang dibikin oleh Ocean Alliance itu mereka mewakili 4,5 juta kontainer yang berada dalam persekutuan itu, aliansi itu. Nah aliansi Gemini sendiri yang isinya adalah mantan perceraian korban dari 2M. Jadi Mars Line cerai sama MSC. Mars Line bikin aliansi sendiri sama Hapag-Lloyd. Itu isinya 3,4 juta TEU. Jadi kalau digabungkan kedua aliansi ini aja, Gemini dengan yang namanya Ocean Alliance itu udah lebih dari 50% kontainer di dunia itu mereka yang kontrol arusnya.
Nah ini jadi lu bisa bayangin lah mirip-mirip kartel nih jadinya nih. Artinya apa? Mereka bisa setel nih harga kontainer sesuai dengan yang mereka mau. Tetapi teman-teman harus tahu namanya perusahaan ketika mereka tadinya ada 7 tiba-tiba dilebur jadi 1. Bukan artinya mudah. Karena bisa jadi lebih banyak konflik, lebih banyak integrasi sistem, lebih banyak koordinasi yang mereka lakukan. Jadi bisa terjadi disruption juga. Apalagi kemarin ada perceraian besar ya antara MSC dengan Marsline. Nah ini proses perceraian ini juga pasti tidak mudah nih. Jadi yang terakhir gue mau sharing tentang yang namanya capacity. Teman-teman bisa lihat di layar bahwa capacity ternyata cuma tumbuh sedikit di atas 10%. Dan demand itu cuma sekitar 7% tuh pertumbuhannya di Januari April 2023. Tetapi tahu nggak, meskipun demand-nya itu cuma sekitar 7%, tetapi secara miles, ingat ya, sekarang udah nggak bisa lagi hitung kontainer berdasarkan TEU doang, tetapi udah TEU miles. TEU miles ternyata growth-nya itu hampir 20%. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa memang si capacity growth-nya itu cuma sekitar 10%, tetapi dari sisi TEU miles-nya itu bahkan growth-nya lebih dari 15%. Wow, so this is another good news actually. Nah terakhir gue mau bahas tentang kualitatif ya. Saat ini Samudera Indonesia itu dipimpin oleh Pak Bani Mulya nih. Jadi gue mau bikin analisa kualitatif bukan karena kita sama-sama alumni Universitas Indonesia, enggak. Tapi karena ternyata ya beliau ini itu sebelum dia jadi direktur utama di Samudera Indonesia, dia sebelumnya udah harus magang juga. Jadi dia udah pernah kerja di sana. Jadi gayanya Cina banget nih ternyata nih. Nggak kayak perusahaan temen gue. Mentang-mentang bapaknya direktur utama, dia punya anaknya walaupun tidak capable ya, tiba-tiba langsung naik jadi posisi direktur. Enggak, ini nggak kejadian di sana. Di Samudera Indonesia memang kaderisasinya, lu masuk jadi staff dulu. Lu bahkan magang dulu di sana. Jadi Bani Mulya udah kerja di Samudera Indonesia dari dia berusia 20 tahun. Nah sekarang umurnya udah 44 tahun nih. Dan sebelum dia menjadi direktur utama Samudera Indonesia, ya dia sempat magang di sana. Dia sempat jadi staff di bagian keuangan, baru kemudian dia masuk ke manajemen dan kemudian jadi direktur di situ. Dan dia ya udah mengabdi di perusahaan ini dari sejak usianya masih muda. Ya tadi gue bilang 20-an tahun, 21 tahun. Jadi Bani Mulya ini udah gabung di SMDR ya 20 tahun sebelum hari ini. Bukan orang yang tiba-tiba karena lu anak yang punya lu naik dalam waktu 1 detik ceklek lu jadi direktur utama, enggak. Dia udah berkarir lebih dari 20 tahun yang lalu. Mulai di sini dia udah dipercaya sebagai direktur di salah satu perusahaan yang terrelasi dengan grupnya Samudera Indonesia. Itu namanya Ngerumat Bundo Utomo. Dari dia umur 27 tahun, dia melalui proses itu dengan bertahap ya. Tapi gue suka kenapa? Karena artinya kita punya perusahaan yang dipimpin oleh orang yang tahu seluk-beluk luar dalam perusahaan ini, bukan dalam waktu 1, 2, 3 tahun yang lalu, enggak, bukan jalur ekspres, no, tapi dia menempuh prosesnya dari sejak berpuluh-puluh tahun lalu, which is ya 20 tahun lalu, dan gue suka dengan itu. Dan ini teman-teman bisa lihat ketika di RUPS SMDR itu, gue mengajukan pertanyaan seperti ini. Masuk ke yang ketiga, boleh nggak Pak di 2024 ini kita tidak bagi dividen? Di situ gue bilang boleh nggak perusahaan kita nggak bagi dividen, dan responnya itu gue sangat suka guys. Apa yang dibikin oleh si Pak Bani ya. So beliau ini bilang jawab pertanyaan gue seperti ini. Dividen yang kita allocate itu tidak menutup pertumbuhan perusahaan. Jadi sebenarnya kalau Bapak sebagai investor memperhatikan SMDR, saya tidak tahu penilaiannya apa, tapi dalam mindset kita, kami ini cukup konservatif. Kami tidak mengambil risiko yang berlebihan, tidak proporsional, sehingga juga dalam kebijakan mengelola keuangan maupun mengelola investment maupun mengelola operation kami selalu menjaga risiko dengan ekstra konservatif lah. Oke, cukup sampai situ aja. Di situ lu bisa lihat ya gesturnya si Bani Mulya ketika dia jawab pertanyaan gua. Ya
dia jawab itu dengan menurut gue sih sangat baik, sangat bagus. Dia mau bilang apa? Hey, kita nggak ngasih dividen terlalu tinggi, kita nggak ngasih dividen terlalu rendah, tapi kita ngasih dividen dalam jumlah yang cukup yang tidak membahayakan kesehatan keuangan perusahaan. Itu gue jujur, gue seneng dengan jawabannya. Dan teman-teman kalau lihat dari gesturnya juga ya, ini orangnya kepemimpinannya ini kayaknya sangat bisa dibilang luwes. Ya dia serius, tapi dia bisa santai juga dan jauh lebih luas lah dengan investor. Jauh berbeda dengan kalau kita bandingkan dengan ya begitu banyak RUPS yang gue datengin ya, direktur itu kaku banget, gayanya kayak robot, ya mungkin karena bercita-cita nipu orang gitu loh. Nah kalau di sini lu bisa lihat sendiri versi lengkapnya, versi panjangnya. Ya ini orang nggak ada yang ditutup-tutupin, dia bisa ngomong apa adanya, transparan. Karena apa? Ya memang seperti itu adanya gitu loh. Jadi gue betul-betul sangat appreciate dengan kepemimpinan Pak Bani ini. Dia apa ya? Ya jauh lebih dekat lah, jauh bisa lebih relate lah dengan investor. Bahkan ketika kemudian gue di counter oleh Bu Santi Samudra, sampai detik ini gue masih ingat namanya. Bu Samudra itu bilang seperti ini. Jadi ini pertanyaan saya dividen juga. Saya investor, saya nggak setuju tuh sama Pak Beni dividen juga gitu. Jujur tadi kita waktu RUPS kita lihat itu hasilnya bagus. Tapi kenapa kita dapatnya kecil? Itu Pak. Nah kalau memang kayak ekspektasinya Bapak besok nih kuartal kedua bagus, automatically sudah punya pasar yang sudah punya kapal 12 itu bisa naik dong kita besok. Ya enggak? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi orang-orang di sini pada bilang, wah si Benik disekak tuh sama Bu Santi Samudra, atau wah mau omelin nih Benik nih sama Ibu Santi. Jadi orang mungkin pada bilang si Benik pasti bete nih sama pertanyaan Bu Santi. Jujur menurut gue enggak, justru ini menciptakan situasi yang menarik. Kenapa? Di sini lu bisa lihat, hey si Bani ini lagi dites nih. Di satu sisi ada gue di sebelah kiri, jangan bagi dividen dong bro. Tapi di sisi lain ada ibu-ibu bilang, lu bagi dividennya kekecilan, bisa digedein lagi nggak? Kan perusahaan profit nih. Nah ini situasi yang dilematis yang sangat menarik. Seandainya lu ada di ruangan RUPS itu ya, lu bisa lihat mimik orang-orang di situ. Menurut gue itu sangat penting. Gimana sih cara menjawabnya si Pak Bani ini? Yuk kita lihat gimana cara dia menjawab itu. Apa Bu? Pak Lupi. Samudra ya jelas. Bu Santi Samudra. Yes. Bisa Santi Samudra 1 apa Santi Samudra 2 gitu Bu ya. Bentar ya. Nah ini satu hal ya, poin yang gue mau bilang, gue suka nih si Pak Bani ini banyak bercandanya. Jadi dia membuat investor itu lebih nyaman datang ke sana ya. Kita kayak seperti nggak ada jarak lah antara direktur utama, presidir dengan kita investor. Itu menurut gue jauh lebih intim, jauh lebih mesra. Sangat jarang ya RUPS di Indonesia ini yang namanya direksi dengan pemegang saham itu bisa tanya langsung, bisa sedemikian intim, mesra, itu sangat jarang. Ini gue appreciate. Kenapa? Karena banyak gue datang RUPS, lu belum nanya aja, udah dibilang jangan nanya dulu ya. Itu satu hal. Yang kedua, lu mau nanya itu harus isi nomor antrian. Yang ketiga, lu mau nanya harus tulis dulu di kertas, kertasnya dikumpulin di depan, nanti direksi milih-milih nih pertanyaannya mana yang dia mau jawab. Ya lu bayangin aja bete banget, jadi kayak ada lembaga sensor film di dunia RUPS. Di perusahaan-perusahaan capcay model begitu ya. Tapi sama di Indonesia gak begitu bro. Dia very open, lu bisa aja di situ nanya apa yang lu pengen tanya gitu loh. Apapun itu. Jadi gue sangat salut, gue sangat respect mereka nggak lakukan lembaga sensor film di dunia RUPS, dan mereka tetap bisa bawain itu dengan nuansa yang fun, nuansa yang apa ya penuh canda tapi tetap serius. So gue appreciate di sini. Nah, yuk kita dengar lagi lanjutannya. Terima kasih Bu Santi. Bu Santi, ya tadi sudah dengar jawaban saya kepada Pak Beni juga. Saya juga memaklumi itu. Kalau kita lihat slide-nya tadi, mungkin teman-teman kasih lihat slide-nya. Tadi ada slide-nya Pak Ridwan, ada historical dividend ya. Memang bisa dilihat Bu, waktu tahun 2022 kami mencapai kinerja bagi Samudra Indonesia adalah kinerja terbaik dalam histori Samudra Indonesia tahun 2022 yang lalu. Memang eksepsional performance, tentu karena eksepsional condition juga, situasi yang unik pada saat itu. Apakah bisa terulang?
kita sama-sama tidak tahu, tapi buktinya penanjakan freight rate saat ini memberikan rasa syukur yang tinggi gitu ya. Nah untuk harapan ke depan. Tapi kalau mengenai policy kita, ketika kita berperforma lebih baik, kita juga mengalokasikan dividen lebih baik. Tapi, nah tadi yang saya ingin mengelola ekspektasi atau menjawab ekspektasi Bu Santi, kalau untung kita lebih baik, insya Allah secara jumlah dividen lebih baik. Tapi bukan berarti secara rasionya juga harus sama gitu. Nah harus rasionya kan kalau dividennya, kalau untungnya lebih besar. Tadi lu lihat pas dia jawab itu, si Pak Bani itu sedikit melirik gua karena dia takut salah jawab. Maksudnya apa? Dari nanti lu lihat versi panjangnya ya. Tapi yang mau dibilang adalah Pak Bani mau bilang bahwa kita itu proporsional lah. Kalau perusahaan lagi untung besar ya mereka akan kasih dividen yang cukup. Tapi ketika perusahaan juga tidak untung sebesar itu, mereka berusaha untuk tetap bagi dividen, tetapi dalam rasio juga yang cukup. Jangan sampai itu membahayakan kesehatan perusahaan. Dan ketika gue dapet jawaban ini, gue sangat puas, gue sangat happy. Banyak orang bilang gue bete ya di skak atau dinyinyirin sama Bu Santi. Enggak, gue malah seneng. Kita dapat kesempatan untuk melihat bagaimana direktur kita, Pak Bani ini bisa menunjukkan performa yang luar biasa malah. Bahwa apa? Pada umumnya ya perusahaan tuh pasti seneng kalau nggak bagi dividen. Jujur lah, banyak perusahaan tuh seneng kalau nggak bagi dividen. Jadi kalau ada investor yang kayak gue datang, mereka sangat happy. Tapi datanglah pertanyaan dari Bu Santi Samudra, lu bagi dividen dong yang banyak. Lu bisa kasih dividen lebih banyak lagi. Nah posisinya si Pak Bani itu bisa aja ya dia bikin pernyataan ya, mungkin mengecilkan atau meremehkan atau bahkan mungkin menghina Bu Santi Samudra. Lu udah bagus nih, gue bagi dividen, bukannya bersyukur lu malah minta lebih lagi. Tapi dia gak lakukan itu loh. Nah yang kedua, dia bisa juga mentertawakan hal itu. Tapi dia tidak lakukan itu. Artinya apa? Di sini gue betul-betul melihat kita itu sama-sama ngetes nih. Di sini kita bisa lihat, gue anti dividen, orang itu minta dividen lebih banyak. Gimana cara lu merespon itu? Ternyata direspon dengan sangat baik. Jadi di sini kita bisa lihat direktur utama Pak Bani Mulya, dia tidak mengecilkan Ibu Santi Samudra. Pada saat yang sama dia juga gak bilang itu dividennya udah tinggi. Kita kasih dividen udah tinggi tuh, karena nanti gue yang marah. Tapi dia juga gak bilang dividennya kecil, karena nanti Bu Santinya yang marah. Dia bilang dividennya cukup. Gue seneng dengan cara Pak Bani Mulya menghandle pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dia, termasuk pertanyaan yang menurut gue gak masuk akal. Sekali lagi ini bukan video buat rekomendasi jual atau beli, tapi gue mau memberikan gambaran ya, kenapa ya orang bisa bilang, Ben kok lu confident sih investasi di perusahaan lokal, ini kan family company, manajemennya mungkin gak bagus. Lu bro, ya lu mungkin gak tahu, tapi gue tahu ada perusahaan besar, perusahaan anak bangsa asli, dan gue suka dengan bisnisnya. Maksud gue ini benar-benar perusahaan yang dikelola dengan profesional. Mereka punya anak perusahaan juga di Singapura. Dan teman-teman tahu ya, Bursa Efek di Singapura itu lebih strict loh. Mereka jauh lebih tuntut akuntabilitas dan profesionalisme yang lebih baik lagi. Ketika gue tahu Samudra Indonesia punya perusahaan yang listing di TBK di Singapura, itu another supervisor buat kita. Jadi yang monitoring SMDR bukan cuma kita, bukan cuma Bursa Efek Indonesia, tapi ada juga Bursa Efek Singapura dan investor di Singapura yang bantu ikut melototin manajemennya Samudra Indonesia. Jujur kalau ditanya gue sebagai pribadi, Ben lu mau gak jadi direkturnya SMDR? Gue gak mau, karena udah pasti pusing, udah pasti ribet. Dan buat teman-teman yang belum tahu ya, Samudra Indonesia ini didirikan oleh salah satu orang yang bisa dibilang berkontribusi terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi ini perusahaan merah putih banget. Teman-teman kalau suka ngefans sama sejarah, tahu yang namanya Sultan Syahrir, tahu yang namanya Perjanjian Linggarjati dan segala macam, itu gak akan jadi kenyataan kalau tidak ada kakeknya Pak Bani Mulya ini. Kenapa? Karena ternyata beliau punya kontribusi yang besar loh terhadap kemerdekaan bangsa kita. Teman-teman kita kembali lagi ya, ini channel investasi ya. Gue mau bilang teman-teman kalau udah ikut follow channel ini dari lama, dari bertahun-tahun lalu, gue udah pernah sharing ya. Waktu itu gue beli Samudra Indonesia nih, alasannya begini-begini. Jadi gue kayak deja vu nih cerita lagi. Dan waktu itu harga sahamnya naik terus dari 100%, 300%, bahkan di layar kaca lu bisa lihat gue cuan 500%. Tapi gue gak jual. Kenapa? Gue bilang
bentar lagi perusahaan ini bakal cuan ribuan persen, ngapain gue jual 500% doang. Ternyata naik lagi jadi 700%, dan ternyata guys beneran naik sampai ke 1000%. Nah yang jadi pertanyaan adalah, dari awal sampai akhir lu udah tahu bahwa gue sangat optimis dengan yang namanya Samudra Indonesia, dengan yang namanya SMDR. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah, lu tahu gue adalah orang yang presisi. Ketika investasi gue selalu presisi. Mau cuan berapa? 720%? 310%? Atau berapa? Menurut kalian, kalau lu penasaran ya, gue memang optimis dengan Samudra Indonesia akan memiliki kinerja yang lebih bagus dibandingkan tahun lalu. Tetapi pertanyaan utamanya, menurut Benix, SMDR ini bisa ngasih cuan berapa persen sih? Apakah ratusan persen atau ribuan persen? Kalau lu penasaran, yuk kita bahas lebih detail lagi di pertemuan pertama Benix Investor Group. Karena di situ gue akan kasih analisis, ya seperti biasa gue akan kasih analisis target cuan gue seperti apa. Kalau lu penasaran, sampai ketemu di Benix Investor Group sesi 1, segera daftar guys. Kenapa? Karena tanggal 30 ini pendaftarannya akan ditutup ya. Kamu udah gak bisa lagi dapat diskon 30%. So sampai ketemu, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.